Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk Dialog Religi Pagi RRI Jambi, program khusus Radio Tanggap Bencana COVID-19 di Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Saya sudah terhubung ini dengan Ustadz kita, Ustadz Miftahul Huda ini untuk religi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kembali kita untuk religi pagi. Kali ini judulnya Bila Mimpi Buruk, begitu Pak Ustadz? Iya, betul. Iya, ngeri juga ya kalau mimpi buruk ya Pak Ustadz. Itu yang tidak orang mau itu. Iya, kenapa kok jadi mimpi buruk gitu Pak Ustadz ya? Iya. Pendengar, kita simak terlebih dahulu tausiah awal dari Ustadz kita, Bapak Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI. Ini terkait dengan bila mimpi buruk. Nantinya Anda bisa bersama kami berinteraktif di 0741 634882. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, setiap manusia itu memerlukan istirahat. Di antara istirahatnya itu adalah tidur. Kalau orang lelah, orang capek, itu nanti akan Allah kembalikan posisi sendi-sendi itu setelah kita tidur. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan kita lelah, pun pula Allah yang menjadikan kita segar. Karena itu kita selalu berlindung kepada Allah dan kita selalu melakukan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, sampai tidur lagi, begitu seterusnya. Karena itu pada saat kita tidur itu dianjurkan untuk pada saat tidur itu dianjurkan agar sebelum tidur kita dianjurkan untuk mematikan keran air. Kenapa kok harus mematikan keran air? Supaya airnya tidak melomper, mubazir kalau melomper. Yang kedua, dianjurkan untuk mematikan lampu. Kalau mematikan lampu itu ternyata akan membentuk imun badan yang tadinya kurang bagus akan menjadi lebih bagus. Imun yang ada di dalam badan kita ternyata akan menciptakan imun. Jadi tidur itu bagusnya lampunya mati. Kalau tidak mati jangan terlalu terang seperti siang hari. Kemudian di samping itu jangan lupa juga dikatakan wayu yuliku bahu, harus menutup pintunya dikunci. Jangan tidur pintunya tidak dikunci, nanti maling masuk kalau tidak dikunci. Yang terpenting juga wayaksilu fahin idza kana qad akalama lahu raihatun. Cuci mulutnya dicuci atau gosok gigi kalau sebelumnya itu makan makanan yang berbau seperti jengkol, pete. Itu dicuci mulutnya, jangan sampai dibiarkan begitu. Makan durian, pokoknya yang bau-bau nyengat di mulut itu dicuci. Kenapa kok dicuci? Li'alla yaksudud dzabib, agar tidak diincar oleh rombongan kecoa, rombongan lipas. Jangan sampai begitu. Maka kalau ada orang yang bangun tidur bibirnya ini tebal sebelah, itu biasanya habis diincar oleh kecoa, kemudian dikencingi oleh kecoa. Maka jangan sampai terjadi itu, sebelum tidur dibersihkan mulutnya. Kemudian jangan lupa setelah itu semua siap, tidurnya membawa Allah. Artinya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai tidak membawa nama Allah. Lalu setelah itu tidurnya membaca doa. Apa doanya?
doa seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud yang melalui sanad Sa'id bin Ubaidah. Hadisnya itu melalui dari hadis Al-Barra bin Azib. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, idza ataita mudji'aka falyatawadda wudu'aka lis-sholati. Jadi beliau Rasulullah SAW menasihati kepada Barra bin Azib, kalau engkau ingin tidur maka wudulah dulu. Sebelum tidur dianjurkan wudu, artinya jangan sampai batal wudunya. Wudunya seperti apa? Wudu seperti wudunya sholat. Tsumma ihtaji ala sakkikal aiman. Kemudian setelah itu kita diperintahkan untuk tidurnya miring kanan. Tidur miring kanan itu seperti apa? Tidur miring kanan itu tangan kanan yang ini, tangan kanan ini berada di bawah, itu namanya miring kanan. Kalau tangan kanan ini berada di atas, itu namanya miring kiri. Jadi tangan kanan berada di bawah. Kemudian tidurnya menghadap kiblat. Tidurnya menghadap kiblat, jangan tidurnya menghadap kemana-mana. Yang lebih bagus itu tidurnya menghadap kiblat. Setelah itu siap, kemudian terus berdoa. Apa doanya? Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaika, rahbatan wa rahbatan ilaika. Kemudian aku sandarkan punggungku ini kepadamu. Semuanya itu hanyalah untukmu semuanya. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bernaung kecuali kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Wa nabiyyakal ladzi arsalta. Dan aku beriman kepada nabi yang engkau utus. Jadi kita sebelum tidur disunahkan untuk berdoa seperti itu. Setelah itu baru bismikallahumma ahya wa bismika amut. Jadi sebelum tidur, agar tidur kita ini memiliki nilai ibadah, maka di situ dikatakan kita dianjurkan berdoa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyakal ladzi arsalta. Dikatakan dalam hadis ini fa in mutta alal fitrati. Kalau Allah takdirkan kita menghadapnya dalam kondisi tidur seperti itu, maka kita sudah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Pendengar yang dirahmati Allah, itu sebelum kita tidur itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita bermimpi yang tidak kita inginkan. Karena bermimpi itu ada dua, ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Mimpi baik dalam bahasa hadis dikatakan ar-ru'ya, dan mimpi buruk dibahasakan dalam hadis itu namanya al-hilmu. Jadi ar-ru'ya wal hilmu itu ada beda. Ar-ru'ya itu mimpi baik, al-hilmu itu mimpi buruk. Makanya sebelum kita tidur kita dianjurkan seperti itu. Dan kita pada saat tidur menghadap ke kiri, menghadap ke kiblat. Miringnya ke kanan, menghadapnya ke kiblat. Dan kita boleh juga tidur terlentang. Artinya punggung kita ini ada di tanah atau ada di lantai, terlentang. Kalau kita tidur seperti itu boleh. Tapi tidurnya itu mufakkiran, berpikir fi malakutis sama'i wal ard. Berpikir tentang kekuasaan Allah yang menguasai langit dan menguasai bumi. Nah, itu seperti suatu ketika Imam Syafi'i dia semalaman tidur dalam keadaan terlentang.
itu sudah menciptakan, sudah mengarang sebuah kitab fikih, itu fala ba'sa dikatakan begitu, tidak apa-apa. Jadi kalau tidurnya terlentang untuk memikirkan zat Allah itu tidak apa-apa. Tetapi makruh hukumnya kalau kita tidur murab, tidurnya murab, yanamu ala wajhihi, tidur murab itu enggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Sesek nanti dada itu. Jadi yang bagus itu tidurnya, kalau yang bagus itu melumah, lebih bagus lagi adalah miring ke kanan. Itu pada awalnya. Pendengar yang dirahmati Allah. Tetapi pada saat kita tidur itu kemudian kadang-kadang bermimpi. Mimpinya itu kadang-kadang pun mimpi tidak bagus. Kalau kita mimpi tidak bagus seperti itu, watafal ala yasarihi talatan. Kalau kita mimpi tidak bagus, mimpi buruk seperti itu, kita disunahkan untuk menoleh ke kiri. Begitu noleh ke kiri, terus meludah 3 kali ke arah kiri. Meludah kecil-kecil aja. Jangan ngumpuli ludah di mulut lalu disudahkan semuanya ke kiri. Jangan. Jadi cukup meludah sedikit ke kiri 3 kali, meludah ke kiri 3 kali, lalu berdoa, Allahumma rzuqni khaira ru'yaya waqfini syarraha. Doanya seperti itu. Setelah meludah ke kiri 3 kali, kita berdoa, Allahumma rzuqni khaira ru'yaya waqfini syarraha. Ya Allah, berikan aku kebaikan dari mimpiku ini dan buang jauh-jauh atau jangan sampai yang buruk menimpa aku. Allahumma rzuqni khaira ru'yaya waqfini syarraha. Setelah berdoa itu tadi, Allahumma rzuqni khairar ru'yaya waqfini syarraha. Lalu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Setelah itu baru baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu baru baca ma'udzatain, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi seperti itu, kecuali kalau sedang junub, tidak usah membaca ayat itu. Kalau sedang junub, cukup membaca doa itu tadi. Allahumma rzuqni khairar ru'yaya waqfini syarraha. Tidak usah membaca ayat-ayat yang telah disebutkan tadi, cukup. Kemudian setelah kita membaca ayat itu, bangun dari tidur tadi, lalu mimpi yang buruk tadi, wala yufassiru manamahu illa ala man yuksinu minal alimi au hakimi. Jangan menceritakan mimpi yang buruk tadi kepada sembarang orang. Ceritakan saja kepada ahlinya. Kalau kita merasa ada orang yang ahli di situ dengan syarat dia ahli dan bijaksana, boleh cerita itu kepadanya. Kenapa kok begitu? Nanti kalau terjadi aib, bisa jadi tidak malah membuat namanya buruk begitu. Karena itu harus kepada orang yang terpercaya. Dan jangan menceritakan sembarangan itu tadi, jangan menceritakan sembarangan mimpinya tadi. Kenapa? Karena li'anna syaitana yatamatsalu lahu, karena nanti setan akan menyerupainya, dia akan diikuti oleh setan. Suatu ketika Abi Qatadah itu bercerita, Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi artinya menasihati. Ini nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Qatadah, yang intinya juga kepada kita semua.
ar-ru'ya minallah. Jadi Rasulullah menyampaikan ar-ru'ya minallah. Mimpi baik itu datangnya dari Allah. Jadi ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Mimpi baik datangnya dari Allah. Wal hilmu minasyaitan. Dan mimpi buruk, mimpi yang tidak baik itu datangnya dari syaitan. Jadi ar-ru'ya mimpi baik dari Allah, wal hilmu mimpi buruk itu dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum say'an yakrahu, kalau ada di antara kalian mimpi buruk, mimpi yang kalian tidak suka terhadap mimpi itu, kalau ada di antara kalian mimpi dan mimpi itu tidak kalian sukai mimpi itu, fal yang fus an yasarihi, maka meludahlah kecil, menghembuslah kecil, meludah kecil ke arah kirinya, salasa marrotin, 3 kali. Jadi kalau seandainya kita mimpi yang tidak kita senangi, maka segera menoleh ke kiri, kemudian meludah 3 kali ke arah kiri. Tsumma liyata'awwadza min syarriha, kemudian berlindunglah kepada Allah dari keburukan mimpi itu, yaitu berdoa, Allahumma rzuqni khaira ru'yaya waqfini syarraha. Berdoa seperti itu, fa innaha la tadurru, maka mimpi itu tidak akan membahayakan oleh orang itu. Tidak akan membahayakan mimpi itu, tidak akan pengaruh apa-apa. Dengan syarat jangan diceritakan kepada sembarang orang. Kenapa? Kalau diceritakan sembarang orang, mimpi itu nanti akan jadi, karena setan akan menyerupainya. Karena itu jangan cerita ke siapa-siapa. Cukup kalau pengen niat bercerita, ceritalah kepada orang yang bijaksana, orang yang alim, orang yang paham tentang mimpi itu, bukan orang yang sembarang bicara sesuai dengan nafsunya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah SAW di subuh hari itu pernah bertanya kepada para jamaah. Subuh hari, yaitu waktu habis sholat subuh, Rasulullah itu bertanya kepada para jamaah, hal ra'a ahadukum ru'yan, hal ra'a ahadu minkum al-lailata ru'yan, apakah salah satu di antara kalian tadi malam ada yang bermimpi? Itu Rasulullah SAW bertanya kepada jamaah yang ikut sholat subuh waktu itu, kepada ikut jamaah dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada mereka. Wa yaqulu, lalu Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya dengan menjawab, innahu laisa yabqa ba'di minan nubuwati illa ru'yas shalihah. Rasulullah menyampaikan itu, sesungguhnya nanti tidak ada lagi kenabian setelah aku. Artinya tidak ada nabi setelah aku, kata Rasul, illa ru'yas shalihah, kecuali mimpi yang baik. Artinya apa? Artinya setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nasihat dari Nabi, tidak ada pemberitahuan dari Nabi selain Nabi Muhammad, kecuali mimpi yang soleh, mimpi yang baik. Jadi mimpi yang baik itu bisa juga dipegang. Inilah yang banyak dikatakan oleh para ulama, mimpinya orang mukmin, mimpinya orang alim mukmin itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu contoh, ketika Rasulullah dulu mau pengen mengumpulkan orang untuk sholat berjamaah, waktu itu kan belum ada yang tahu bagaimana cara mengumpulkan, termasuk Rasulullah juga belum tahu bagaimana cara mengumpulkan orang. Lalu sahabat ada yang usul, pakai lonceng ya Rasulullah untuk mengumpulkan orang. Oh jangan, karena lonceng itu punyanya Nasrani. Lalu udah kalau gitu pakai terompet saja. Jangan, pakai terompet itu punyanya Yahudi, kita jangan sampai sama seperti itu. Udah pakai api aja, kita melempar ke api ke atas. Jangan, itu punyanya Majusi. Akhirnya ada salah satu sahabat yang bermimpi, ya Rasulullah, aku bermimpi. Ketika aku bermimpi itu untuk mengumpulkan orang, aku disuruh membaca seperti ini. Lalu
dibacakan oleh sahabat tersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, begitu seterusnya. Demikian juga qomat. Lalu Umar bin Khattab juga bermimpi, ya Rasulullah, aku bermimpi persis seperti mimpinya sahabat yang satu tadi itu. Jadi mimpi ini ternyata juga bisa dijadikan pegangan. Makanya pendengar RRI yang dirahmati Allah, mimpi bagus, mimpi baik itu datangnya dari Allah. Kalau mimpi tidak baik itu datangnya dari setan. Karena itu sebelum kita tidur, ingat mimpi yang jelas itu atau mimpi yang menjadi petunjuk itu adalah mimpi yang pada saat kita mau tidur, kita bersihkan diri kita termasuk cuci mulut tadi, kemudian ngambil air wudhu, kemudian tidurnya miring kanan, begitu miring kanan menghadap kiblat, begitu menghadap kiblat, kemudian berdoa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Jadi ketika kita mimpi seperti itu kemudian menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus mimpi, maka di situ nanti mimpi baik akan muncul. Karena itu pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita mimpi buruk segera meludah ke kiri. Jadi menoleh ke kiri dulu, menoleh ke kiri, mudah 3 kali seperti itu, meludah 3 kali, kemudian berdoa, Allahumma rzuqni khairar ru'yaya waqfini syarraha. Kemudian baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu falaq, dan baca qul a'udzu birabbin nas. Dan jangan cerita kepada siapa-siapa kecuali kepada orang yang memang betul-betul ahlinya, karena setan nanti akan menyerupainya. Kira-kira begitu, Mbak Uci. Saya kembalikan kepada Mbak Uci. Ya, baik Pak Ustadz. Pendengar silakan bersama kami di 0741634482, 0741634482 bersama kita untuk religi pagi dengan Ustadz kita, Ustadz Miftahul Huda, ini terkait dengan bila mimpi buruk. Ternyata ada acuan panduan ya dari Rasulullah Pak Ustadz ya, kalau kita mengalami mimpi buruk. Ternyata agama kita Islam ini mengatur sampai sedetil-detilnya, bahkan bukan cuma mimpi indah, mimpi buruk pun di jika terjadi ya. Jadi meludah kiri sebanyak 3 kali ya. Mengalami mimpi buruk. Tapi kata Pak Ustadz tadi, ludahnya kecil-kecil saja. Ya jangan dikumpuli. Udah kasihan kalau suaminya ada di sebelahnya, ngamuk nanti. Iya, dan membaca ta'awudz ya Pak Ustadz ya. Nah ini kan sebenarnya bisa nggak? Kita sudah berserah diri kepada Allah, sudah baca ayat kursi, baca kulhu, bisa terjadi juga Pak Ustadz mimpi buruk, padahal kita sudah minta perlindungan. Biasanya itu tadi yang seperti itu biasanya itu karena itu tadi cerita kepada sembarang orang gitu. Cerita kepada sembarang orang, maka itu tadi fasaitanu yatamassalu lahu. Jadi setan itu menyerupai dalam mimpinya itu tadi. Akhirnya terjadi beneran gitu. Jadi dilarang untuk cerita gitu Pak. Iya. Kalau mau bercerita, berceritalah kepada ulama gitu. Ulama yang biasanya namanya ulama kan tentu baik kan gitu kan. Ulama yang baik, ulama yang paham tentang mimpi itu, dan ulama itu dia bisa menasehati dia gitu. Contohnya gini, ketika kita mimpi, misalnya mimpi digigit ular. Nah, di sini mimpi digigit ular. Digigit ular itu ini kan terjadi biasa, terjadi kebiasaan. Ketika mimpi digigit ular itu biasanya, ini biasa nih, dan enggak semuanya seperti itu. Makanya kita berdoa, Allahumma rzuqni khairar ru'yaya waqfini syarraha. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada mimpiku ini, kemudian jauhkan keburukannya dariku. Artinya buang mimpi buruk itu dariku, jangan sampai mimpi buruk itu terjadi padaku.
kan namanya dipatok ular kobra itu kan menakutkan, karena ular kobra itu isinya adalah bisa. Ternyata ketika kita berdoa seperti itu, saya perhatikan itu. Pertama, orang mimpi yang seperti itu SKPNS-nya turun. Kemudian orang yang kedua mimpi seperti itu juga, dipatok ular kobra yang tingginya setinggi sama dengan dirinya. Begitu dipatok SKPNS-nya juga turun. Jadi mimpi yang seakan-akan serem, kita tidak tahu keseremannya mimpi itu. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni khaira ru'yaya waqfini syarraha. Nah, kemarin juga begitu. Kemarin ada orang, tapi bukan mimpi ini, baru mau mimpi. Maksudnya baru mau mimpi, maksudnya tuh mau tidur gitu. Jadi setiap malam tuh mau tidur susah. Itu sudah ada dua orang beberapa hari yang lalu, tidak usah saya sebut namanya. Jadi setiap mau tidur itu susah sekali. Kenapa kok begitu? Karena tidurnya itu belum menyerahkan diri kepada Allah. Maka ketika kita susah tidur seperti itu, kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Lalu saya ajarkan kepada beliau-beliau itu, kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu itu, saya ajarkan seperti itu karena dia pernah pergi ke, didatangi kepada seseorang, didatangi oleh seseorang. Lalu seseorang tuh ngomongnya ngawur, tapi menakutkan ngawur itu. Ngomong ngawur menakutkan. Dibilang, di kening ibu ini banyak sekali jarumnya. Di pundak ibu yang sebelah kanan ini ada pakunya besar-besar. Nah, katanya begitu. Kita tidak boleh tidak percaya kepada sihir, karena di Al-Quran disebutkan dengan sihir. Tapi kita tidak boleh langsung percaya hanya dengan omongan orang yang seperti itu. Karena orang itu pintar sulap kadang-kadang. Pintar sulap itu apa? Pakai telur ditempelkan di situ, begitu ditempelkan dipecah. Nah, di situ ada pakunya, ada jarumnya. Kadang ada yang seperti itu, kecuali kalau membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tersebut saya kasih doanya begini, Rabbi inni maghlubun fantasir wajbur qalbi munkasir wajma' syamli muntathir innaka antar rahmanul muqtadir ikfini ya kafi fa anal abdul muftaqir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka ladul munazim wa mallahu yuridu dhulma lil ibad faqut yadabiru qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Habis salat subuh bacalah 7 kali, habis salat asar bacalah 7 kali. Lalu diamalkan itu, dibaca 7 kali, dibaca 7 kali. Begitu dibaca 7 kali, saya anjurkan dibaca 7 kali, dia tidak membacanya 7 kali, dia bacanya 3 kali. Lalu beberapa hari kemudian dia ngadu lagi kepada saya, kok masih ada rasanya sakit-sakit di pinggang ini ya? Ada berkurang sih, tetapi masih ada rasa sakit-sakit. Lalu saya tanya, bagaimana cara membaca doanya? Saya baca 3 kali. Loh, kemarin kan saya suruh baca 7 kali. Kenapa kok dibaca 3 kali? Akhirnya dibaca 7 kali. Begitu dibaca 7 kali, yang tadinya ditempeli oleh seseorang dengan telur, ada paku-paku kecilnya dalam telur itu, kemudian dibacakan doa itu, alhamdulillah hilang. Sampai sekarang tidak ada lagi rasa sakit itu, karena disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Uci. Luar biasa sekali ya. Ada doa-doa yang bisa kita amalkan gitu ya Pak Ustadz. Iya. Melindungi diri kita sendiri. Ini yang Pak Ustadz tadi, kita sebaiknya berwudu sebelum tidur. Iya betul, berwudu sebelum tidur. Seringkali kita sudah wudu tapi nanti batal, ini gimana Pak Ustadz? Ulang lagi wudunya. Ya, kalau wudunya diulang lagi nanti jadi tidur malam tuh. Jadi mau tidur ambil wudhu dulu. Sudah ambil wudhu, kita ini kan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu tersenggol oleh istri itu batal wudhunya. Tetapi kalau
madhab Hanafi itu kalau tersinggol istri tidak wudhu. Yang membatalkan wudhu itu bukan tersinggol istri, tetapi disinggol suami kan gitu. Nah, itu yang maksudnya adalah hubungan suami istri gitu. Itu yang membatalkan wudhu itu seperti itu. Makanya ketika pada posisi yang seperti ini kita tidur, begitu tidur tinggal sudah ambil wudhu, tinggal istri nggak apa-apa, udah jangan sampai aku batal lagi, akhirnya ke belakang lagi ambil wudhu lagi, kemudian datang lagi ditinggal suami lagi ya, nggak sampai pagi nanti mundar mandir ke kamar, ke mandi, ke kamar tidur, kamar tidur, malah nggak bisa tidur yang seperti itu. Kalau buang angin, Dokter? Nah, kalau buang angin itu jelas batal itu. Jadi karena buang angin itu memang yang membatalkan wudhu. Karena itu sebelum kita wudhu pastikan dululah. Karena biasanya begini, karena wudhu itu kan sebetulnya membersihkan baik jasmani maupun rohani kita. Maka ketika kita wudhu kemudian terus terasa buang angin, buang saja, itu nikmat itu, membuang angin itu nikmat. Membuang penyakit, membuang angin itu jangan ditahan-tahan. Kadang ada orang ngamuk-ngamuk, kurang ajar, barusan wudhu kentut lagi, akhirnya pergi lagi ke kamar mandi. Sudah pergi lagi ke kamar mandi, ambil wudhu lagi, begitu wudhu pulang keluar dari kamar mandi hanya 3-4 langkah kentut lagi, masuk lagi, nggak apa-apa, itu membuang kotoran rohani yang ada di dalam diri kita. Dulu pernah itu waktu saya menunaikan ibadah haji, ada bapak-bapak seperti itu, tapi udah terlalu sering. Kalau terlalu sering itu memang betul-betul ada kekurangan, ada sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Karena terlalu sering itu, akhirnya saya bilang, Pak, kenapa Bapak kok mundar-mandir dari tadi, wudhu masuk lagi, wudhu masuk lagi, wudhu masuk lagi. Ini Ustaz, aku ini baru wudhu kentut lagi, baru wudhu kentut lagi. Udah 10 kali Ustaz aku seperti ini, aku nggak bisa tawaf ini, model kayak gini kapan aku selesainya tawaf. Akhirnya sudah, nanti Bapak hubungi tenaga medis, hubungi Pak Dokter, nanti biar dikasih solusi oleh Pak Dokter. Betul, begitu datang ke Pak Dokter tadi, Dokter Kloter namanya, dikasih obat semacam salep gitu, semacam salep kayak odol begitu bentuknya, semacam salep, terus dioleskan di perutnya. Begitu dioleskan di perutnya, alhamdulillah memang betul itu penyakit fisik dia. Begitu dioleskan tidak kentut-kentut lagi. Artinya bukan sembarangan, bukan sedikit-sedikit kentut itu. Kentutnya hanya pada waktu yang diperlukan saja gitu. Jangan kalau nggak kentut-kentut lah bahaya pula kan. Nah, ini ya, jadi ternyata memang ada penyakit seperti itu. Itu dulu pernah saya sampaikan kepada jamaah yang menunaikan ibadah haji. Pada saat itu kebetulan saya jadi ketua regunya, jadi ada sedikit tanggung jawab kepada mereka, dan alhamdulillah diselesaikan oleh Pak Dokter yang menyertai jamaah. Jadi ketika kita wudhu kemudian kentut, itu memang Allah buat untuk membersihkan, karena wudhu itu untuk membersihkan. Tetapi kalau sudah terlalu sering, berarti itu ada masalah. Kalau lebih dari 3 kali, itu berarti masalah. Contohnya saja, kalau ada orang yang bersin, bersin, maka kita disunahkan membaca subhanallah, kemudian kita menjawab yahdibukumullah. Jadi subhanallah, dia kan subhanallah, kemudian kan alhamdulillah kan, yang bersin kan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, yang bersin menjawab yahdibukumullah. Misalnya si A bersin dia bilang alhamdulillah, kita dengar yarhamukallah, kemudian dia dengar kita menjawab seperti itu, dia menjawab lagi yahdibukumullah. Jadi ketika bersin cuma sekali, 2 kali, 3 kali, kita disunahkan untuk berdoa seperti itu. Tapi kalau bersinnya sudah lebih sebentar lagi sebentar lagi sampai saya perhatikan ada orang seperti itu sampai kurang lebih sekitar 7 atau 9 kali. Saya pernah memperhatikan itu karena tinggal di Bedeng.
Jadi orang sebelah bedeng ini kok bersihnya agak aneh. Bersihnya sampai lebih dari 7 kali. Hajing. Saya di sebelahnya nggak berani mau menjawab yarhamukallah gitu kan, cuman dibatasi dengan kayu, namanya bedeng kayu. Jadi terdengar dan ngobrol pun bisa itu. Jadi sebelum tidur itu ngobrol tetangga sebelah dengan tetangga sebelah itu bisa, karena hanya dialing-alingi, dibatasi oleh kayu. Jadi pada saat bersin seperti itu, karena bersihnya lebih dari 9 kali, ya saya diamkan saja, ya mengucapkan alhamdulillah, biar mengucapkan alhamdulillah. Yang boleh itu batasnya adalah 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali berarti itu penyakit. Penyakit bukan membuang penyakit, tetapi itu memang ada penyakitnya. Makanya kalau orang Jawa itu ketika bersin biasanya acing, waras gitu kalau orang Jawa kan. Harusnya kan alhamdulillah kan gitu. Baik, Pak Ustaz, nggak terasa ini kita sudah di akhir. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan Pak Ustaz. Pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita tidur maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidur kita nyenyak. Serahkan seluruhnya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidur sambil mengurusi urusan. Saya nanti tidak akan tidur kalau kita tidur mikiri urusan itu. Urusan yang belum selesai itu biarkan Allah yang menyelesaikannya. Serahkan kepada Allah. Makanya wa fawwatu amri ilaika, aku serahkan urusanku kepadamu. Maka ketika nanti kita menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan akan selesai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidurnya nyenyak. Ketika kita tidur kemudian ternyata mimpi, maka pada saat mimpi yang kita tidak suka itu, maka ucapkan dalam mimpi itu, Allahumma rzuqni khairar ru'yaya waqfini syarroha. Setelah itu bacalah ayat kursi, setelah itu bacalah qul huwallahu ahad, setelah itu bacalah qul a'udzu bil falaq, setelah itu baru baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Insyaallah dengan begitu mimpi buruk itu tidak akan menimpa kita. Nanti Allah akan berubah dengan kejadian atau dengan takdir yang bagus untuk kita, karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa merubah takdir, tapi kalau Allah mau, tidak ada yang bisa menghalangi merubah takdir itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita untuk religi pagi bersama Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI terkait dengan bila mimpi buruk. Pak Ustadz, terima kasih. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita untuk religi pagi. Saya Suci Rayu dan Ustadz Miftahul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi pagi.